Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan membahas latihan soal sebagai persiapan evaluasi akhir semester mata kuliah perencanaan dan perancangan drainase. Langsung saya share screen saja. Nah, ini sudah saya siapkan dua soal, yang mana uh, merupakan latihan ya, soal latihan untuk persiapan evaluasi akhir semester dengan materi untuk soal satu yaitu drainase jalan raya, sedangkan untuk soal dua yaitu materi kolam tampung seperti itu. Nah, ini juga sudah saya sampaikan di kelas ya, bahwasanya memang untuk materi yang akan saya ujikan untuk evaluasi akhir semester pada evaluasi akhir semester, yaitu materi pertama yaitu terkait dengan drainase jalan raya. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu terkait dengan kolam tampung. Dan nanti apabila memang memungkinkan, nanti akan saya tambah soal teori. Jadi silahkan dipelajari kembali terkait dengan apa saja yang sudah saya sampaikan di kelas, maupun juga dari referensi-referensi yang sudah saya bagikan. Dan misalkan memang dirasa masih perlu untuk menggali lagi informasi dari luar, silakan untuk mencari sendiri melalui kegiatan belajar mandiri seperti itu. Nah, di sini saya ada soal pertama yaitu drainase jalan raya ya. Jadi pada soal ini itu terdapat beberapa data yang mana dari data ini pada intinya adalah kita diminta untuk menghitung atau merencanakan dimensi gorong-gorong yang mana terletak di sini ya. Dan juga kita diminta untuk menghitung berapa debit limpasan pada outlet sini. Nah, kalau kita cermati pada gambar ini, kita bisa lihat bahwasanya di sini terdapat sebuah jalan yang mana kalau kita potong bisa menjadi dua ruas jalan ya. Jalan yang pertama yaitu adalah ruas jalan pada kilometer 35 sampai kilometer 40, sedangkan ruas 2 yaitu adalah jalan pada kilometer 40 sampai kilometer 44. Nah, di sini juga sudah lengkap dengan data catchment areanya bahwasanya di sini ada sebuah jalan dengan saluran tepi kanan kiri yang mana di tepi sini ya, kalau kita anggap arah arah jalannya itu ke sini ya, kita anggap bahwasanya ini tepi kiri jalannya itu dia punya catchment area hanya dari separuh badan jalan dan bahu jalan. Sebaliknya, di sisi kanan jalan itu punya catchment area jalan, badan jalan, kemudian bahu jalan, dan juga perkebunan A dan juga perkebunan B pada ruas kilometer 40 dan kilometer 44. Nah, kemudian pada ujung ruas ini, satu dan ruas dua, kemudian ini akan digabungkan debitnya di sini, akan dialirkan dengan bangunan bantu, yaitu bangunan perlintasan berupa gorong-gorong. Yang mana nanti di sini akan dikeluarkan melalui sebuah outlet, yang mana outlet ini akan menampung limpasan dari dua saluran, yaitu saluran yang atas ini, saluran tepi atas, dan juga saluran tepi bawah. Kemudian dilanjutkan gorong-gorong, dilanjutkan gorong-gorong, hingga dibuang ke outlet. Nah, kemudian dari yang diketahui ini, kita juga, maksud saya, kita juga diberikan sebuah data penampang melintang jalan, yang mana bisa kita lihat bahwasanya penampang melintang jalan itu sekitar 2% ya. Kemudian untuk bahu jalannya yaitu 4%. Nah, kita juga bisa tahu bahwasanya karena dari sini ada informasi bahwasanya di kilometer 35 itu memiliki elevasi sekitar plus 65, sedangkan kilometer 40 itu memiliki elevasi plus 35. Itu artinya bahwa secara memanjang jalan ini juga punya kemiringan, gitu. Jadi dia punya kemiringan panjang dan juga punya kemiringan melintang. Lalu apa saja yang ditanyakan dari soal ini? Yang pertama yaitu kita diminta untuk menghitung T0 dari badan jalan, bahu jalan, baik itu pada ruas kilometer 35 sampai 40 maupun pada ruas kilometer 40 sampai 44. Kemudian kita juga diminta untuk menghitung T0 pada perkebunan dari daerah perkebunan maksud saya, dan perkebunan itu ada dua ya. Kalau dilihat ada perkebunan A di ruas sini dan perkebunan B di ruas hilirnya seperti itu. Nah, kemudian dari situ juga kita diminta untuk menghitung dengan data-data yang sudah diketahui bahwasanya kecepatan air di saluran dan di gorong-gorong itu sudah diketahui ya, yaitu sebesar 1 meter per sekon, dan juga tinggi curah hujannya sudah diberikan yaitu sebesar 110 mm. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung berapa debit limpasan Ki di gorong-gorong bagian hilir yang selanjutnya.
berapa dimensi gorong-gorong atau box culvert pada titik kilometer 44 sekitar, dan juga kita diminta untuk menggambar sket salurannya. Kemudian kita diminta untuk menghitung berapa kemiringan saluran sana pada gorong-gorong dan berapa besar debit limpasan pada outlet. Nah, untuk soal 2 ya kita diberikan sebuah ini ya, kita diberikan sebuah data terkait dengan land use, berapa besar koefisien pengalirannya, dan juga berapa besar catchment areanya untuk masing-masing land use. Nah, di sini ini merupakan kawasan kampus ITS Surabaya, misalnya seperti itu. Nah, di sini juga kita diberikan data waktu konsentrasi, kemudian titik ini konsentrasi dari titik terjauh ya sebesar berapa menit, kemudian juga dari sini juga kita diberikan sebuah data hujan yang akan kita gunakan untuk menghitung intensitasnya pada perhitungan nanti. Nah, dari data ini, kita diminta untuk menghitung apa saja. Yang pertama, kita diminta untuk menghitung berapa debit limpasan atau surface runoff atau SRO dari area ini semua. Kemudian, apabila apabila diketahui waktu hujan atau TD, time duration-nya itu 3 jam, nah, maka kita diminta untuk bagaimana gambar hydrograph inflow-nya dan berapa besar volume limpasannya. Kita diminta untuk menghitung dan menggambar itu. Kemudian, poin C, kita diminta untuk uh, apabila lahan yang tersedia untuk kolam tampung yaitu 140 kali 200 kali 2 meter kubik ya, kita diminta untuk menghitung volume outflow yang harus dikeluarkan menggunakan pompa. Kemudian poin D yang terakhir, kita diminta untuk bagaimana sket hydrograph inflow dan outflow-nya dengan key pompa yang kita asumsikan konstan ya, dan kita diminta untuk mengarsir bagian volume air yang ditampung. Nah, tanpa mengulur waktu lagi, kita langsung saja membahas soal yang pertama. Gitu. Nah, ini sudah saya siapkan jawaban di Excel. Nanti silakan ya. Jadi harapannya dari video ini nanti teman-teman bisa menyimak, kemudian juga bisa belajar, dan harapannya juga bisa menyalin melalui tulisan ini. Karena nanti ujiannya berupa ujian tertulis, teman-teman atau mahasiswa yang kelas drainase ini diminta untuk menuliskan jawabannya di sebuah kertas. Nah, harapannya nanti bisa coba ditulis sambil dikerjakan di kertas gitu supaya tangannya terampil, dan ketika mengerjakan nanti bisa mengerjakan dengan lebih mudah dan tepat gitu. Nah, dari poin pertanyaan A, kita diminta untuk menghitung ya, berapa besar T0 atau waktu aliran lahan di badan jalan dan bahu jalan. Nah, kalau kita kembali ke sebuah rumus yang sudah kita pelajari untuk menghitung T0, untuk menghitung panjang, untuk menghitung waktu aliran lahan. Nah, kita kan tahu bahwasanya rumusannya itu adalah ini 1,44 ND kali L dibagi dengan akar I pangkat 0,467. Nah, dari parameter ini, apa yang belum kita ketahui? Yang belum kita ketahui adalah L-nya dan juga I-nya itu berapa. Nah, maka dari itu kita perlu hitung itu terlebih dahulu, sehingga nanti kita bisa hitung nilai tenornya berapa. Nah, ND-nya kan sudah kita ketahui dari soal yang diberikan. Bahwasanya jalannya itu punya ND sama dengan bahu jalan yaitu sebesar 0,02. Seperti itu. Nah, berarti kita perlu menghitung L-nya dulu. Untuk menghitung L, kita perlu menghitung beberapa perlu menghitung beberapa parameter lainnya ya, sehingga nanti diperoleh nilai L atau panjang lintasan itu. Nah, yang pertama, kita peroleh ini lebar jalan per lajur karena jalannya itu kemiringannya kedua arah atau kedua sisi, sehingga catchment area dari jalan itu hanya separuh dari badan jalan, yaitu selebar 10 meter. Jadi W-nya 10 meter. Kemudian kita dapatkan juga data kemiringan pelintangnya yaitu sebesar 0,02. Kemudian kita juga peroleh nilai kemiringan memanjangnya, yaitu kita bisa hitung dengan perumusan atau dengan menghitung ini kemiringannya dengan menghitung menggunakan delta H dibagi dengan L, atau selisih ketinggian dari ruas saluran itu dibagi dari area itu, maksud saya dari kedua titik itu dibagi dengan panjang lintasannya berapa. Nah, kalau kita lihat di sini kan kita sudah tahu ya, misalkan ini adalah saluran dengan ruas jalan kilometer 35 sampai 40. Nah, ini nanti karena yang diminta adalah dua ruas, kita coba pisahkan saja ya. Jadi untuk yang poin A ini kita pisahkan untuk ruas jalan KM 35 sampai 40, kemudian juga untuk ruas jalan KM 40 sampai 44 itu bagaimana. Nah, kemudian di sini tadi ya
kita kan tahu di sini plus 65 elevasinya. Kemudian di sini plus 35. Artinya selisih tingginya kan sekitar 30 meter. Nah, 5 dikurangi 30 ya. Itu dibagi dengan panjang lintasannya. Itu berarti berapa? 35 ke 40 berarti kan 5 kilometer atau 5.000 meter. Sehingga diperoleh kemiringan memanjang sebesar 0,006. Nah, kemudian dari sini kita bisa hitung berapa jarak memanjang. Nah, jarak memanjang itu adalah ini. Ya, kalau kita kembali review ke materi di kelas ya, kita tahu bahwasanya soal ini termasuk pada termasuk pada termasuk pada penentuan harga tenol pada jalan dengan karakteristik atau dengan ini ya, dengan kondisi kemiringan memanjangnya itu tidak sama dengan nol dan kemiringan lintangnya tidak sama dengan nol. Artinya punya dua kemiringan, yaitu kemiringan memanjang, secara memanjang dan juga secara melintang. Seperti itu. Nah, dari sini, dari G-nya berapa, S-nya berapa, kita nanti bisa hitung L dan juga X-nya ini. Nah, X-nya ini, atau jarak aliran lahan secara memanjang, itu kita bisa dapatkan dengan prinsip perbandingan senilai saja ya. Artinya kalau kita mau dapatkan jarak memanjang, ya kita bisa membagi antara kemiringan memanjangnya berapa, dibagi dengan kemiringan melintangnya, kemudian dikalikan dengan W atau ini lebar jalannya ini. Jadi kita dapat nilai tiga meter. Jadi X memanjangnya itu sekitar 3 meter. Kemudian dari situ kita nanti bisa menghitung panjang lintasannya atau L-nya dengan cara Pitagoras. Ya, kita bisa mengkuadratkan nilai W dan nilai X-nya, kemudian kita akar. Sehingga kita dapat nilai panjang lintasannya yaitu sekitar 10,4403 meter. Nah, dari sini juga kita bisa lanjutkan perhitungan untuk menghitung delta Hg, yaitu dengan cara itu kemiringan memanjangnya dikalikan dengan X-nya. Delta Hs juga kemiringan melintangnya dikalikan dengan W atau lebar jalan per lajurnya tadi, per jalurnya tadi. Nah, untuk delta H total kita bisa jumlahkan keduanya. Sehingga nanti dari sini kita bisa memperoleh nilai kemiringan L-nya ini. Jadi berapa kemiringan lintasan L ini, lintasan aliran lahannya ini, aliran dari jalan ini berapa? Nah, kita bisa dapatkan yaitu ini ya, 10,443 atau L-nya dibagi, sorry maksud saya, delta H-nya dibagi dengan L-nya ini. Berarti kita akan dapat sekitar 0,2088 atau 0,21. Dari sini dengan ND yang sudah kita dapatkan dari soal, kita nanti bisa menghitung berapa besarnya T0, yaitu akan diperoleh sekitar 1,7101 menit. Ya. Kemudian untuk bahu jalannya juga sama, juga demikian, caranya demikian. Cuma di sini perlu diperhatikan bahwasanya lebar bahu jalannya tidak selebar jalan, itu di sini hanya 3 meter. Dan juga kemiringan melintangnya perlu diperhatikan, yaitu kemiringan melintangnya sebesar 4%, sedangkan di jalan tadi sebesar 2%. Dan juga ini perbedaan elevasi di sini dari KM 40 ke KM 44. Di sini kan juga berbeda ya. Oh sorry, maksud saya perbedaan perbedaan elevasi perbedaan elevasi di sini itu kan kalau kita lihat di soal itu kemiringan memanjang jalan itu sama dengan kemiringan memanjang bahu jalan. Artinya kemiringan atau kemiringan memanjang atau G-nya tadi bisa di sama dengan kemiringan badan jalan gitu. Perhitungannya sama sehingga nanti diperoleh nilai T0-nya sekitar 0,82282 menit. Nah, untuk ruas jalan KM 40 sampai 44 itu dihitung dengan cara yang sama. Begitupun ada perkebunan A dan juga perkebunan B. Ini menjawab poin B ya, menjawab soal poin B ya. Itu juga sama. Dan malah justru ini relatif lebih mudah karena ND-nya sudah diketahui dari soal ya. Kita sudah diberikan ND dari soal, slope-nya juga sudah diberikan dari soal, kemudian panjang lintasannya juga sudah diberikan dari soal. Maka dari itu, kita tinggal masukkan saja ke persamaannya, ke persamaan T0 ini sehingga nanti dapat waktu aliran lahannya itu sekitar 143,263 untuk perkebunan A. Kemudian untuk perkebunan B diperoleh nilai waktu aliran lahannya sekitar 118,368 menit. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke soal poin C dan juga sampai F ya. Nah, poin C di sini kita diminta untuk menghitung berapa debit limpasan gorong-gorong bagian hilir. Nah, gorong-gorong bagian hilir itu di mana? Kalau kita lihat gorong-gorong bagian hilir kan di sini. Jadi artinya di atasnya atau di hulunya saluran di hulunya saluran
atau di hulunya gorong-gorong hilir ini ada tiga ruas saluran. Ruas saluran yang pertama yaitu adalah saluran tepi antara kilometer 35 sampai kilometer 40. Kemudian saluran tepi dari kilometer 40 sampai kilometer 44. Dan selanjutnya adalah gorong-gorong itu sendiri dengan dengan panjang gorong-gorong kurang lebih sama dengan panjang atau sama dengan lebar jalan. Seperti itu misalnya. Nah, misalkan kita dapat ini ya, kita 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 sudah itu, kita sudah dapatkan konsep itu tadi, bahwasanya ada tiga ruas saluran di atasnya gorong-gorong bagian hilir ya, sehingga kita bisa bagikan itu, kita bisa pecah itu menjadi tiga bagian, yaitu untuk ruas jalan KM 3545, artinya di ruas saluran itu nanti akan ada TF sendiri atau travel time sendiri, ya. Nah, dari ini perhitungan travel time ini itu perlu kita lakukan terlebih dahulu, karena nanti dari perhitungan ini nantinya kita bisa lanjutkan untuk menghitung waktu konsentrasi sampai pada gorong-gorong bagian hilir. Nah, untuk perhitungan TF pada ruas jalan KM 35140 ya sederhana saja ya. Jadi artinya kita sudah dapat panjang salurannya kan sudah dapat. Kemudian velocity-nya kan juga sudah dapat dari soal ya 1 meter per second. Artinya waktunya kita bisa hitung dengan cara membagi antara L dengan V. Kan V kan ini ya, V sama dengan S per T ya. Kalau kita mau hitung T-nya kan berarti S per V. Tinggal berapa panjang salurannya atau panjang lintasannya atau jaraknya dibagi dengan berapakah kecepatan yang ada di sana. Sehingga diperoleh nilai travel time-nya itu sekitar 83,33. Begitupun untuk ruas jalan kilometer 40 sampai 44 dan juga untuk gorong-gorong dengan panjang 20 meter misalkan kita anggap gorong-gorongnya sama dengan lebar jalan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari ketiga travel time yang sudah diperoleh ini, kita bisa lanjutkan ke perhitungan TC ya. Nah, untuk menghitung TC kita perlu menentukan titik kontrol. Artinya apa? Artinya di ruas saluran ini kan ini ya, kalau kita buat titik kontrol misalnya, kita perlu titik kontrol, misalkan kita perlu titik kontrol di 40 ke 40 sini untuk membandingkan nantinya ya, berapakah T0 yang kita gunakan atau berapakah TC yang kita akan kita akan dapatkan di titik kontrol ini yang kemudian akan berimplikasi pada perhitungan-perhitungan di hilirnya. Nah, dari sini itu nanti akan ada satu titik kontrol di KM 40, kemudian satu titik kontrol di KM 44 dan juga satu titik kontrol di bagian hilirnya gorong-gorong seperti itu. Nah, kemudian dari situ ini ada poin yang harus kita pahami ya, bahwasanya di titik kontrol KM 40 ini itu kita perlu membandingkan ya antara T0 yang paling besar ya. Kita perlu membandingkan mana T0 yang paling besar antara T0 badan plus bahu jalan, T0 perkebunan, A, dan juga TF. Nah, kalau kita lihat, ya, di sini itu kan sudah diseket bahwasanya di sini nanti pasti ada tiga, tiga jenis ini ya, tiga jenis aliran ya yang berbeda ya. Jadi aliran yang pertama adalah dari ini, dari dari lahan itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, jadi di sini itu kan nanti kan alirannya kan kita asumsikan bahwasanya dari bahu jalan ya, dari badan jalan ke bahu jalan itu akan masuk ya, akan masuk ke saluran gitu, akan masuk ke saluran ini sepanjang ini gitu, ya, akan masuk ke saluran sepanjang ini. Berarti artinya kita nanti punya TC di sini itu adalah penjumlahan antara TF dan juga T0 dari badan jalan tadi. Itu akan dapat TC 1 ya di titik kontrol ini. Kemudian kita juga coba hitung karena ini perkebunan asumsinya adalah alirannya langsung masuk ke sini, artinya dia tidak mengalir seperti ini. Ya, tidak mengalir tegak lurus ke saluran ini. Ini kalau misalkan di alirannya mengalir tegak lurus ke saluran ini, itu sudah beda lagi. Jadi nanti untuk menghitung TC-nya, kita perlu membandingkan antara ini T0-nya dari perkebunan dan juga T0-nya dari badan plus bahu jalan tadi. Sehingga nanti diperoleh T0 yang paling besar yang kemudian akan dijumlahkan dengan TF, yang mana nanti akan dapat TC, titik TC kontrol, TC di titik kontrol KM 40 seperti itu. Nah, karena asumsi perkebunan A ini mengalirnya seperti ini, maka kita perlu bandingkan itu tadi. Kita perlu membandingkan antara besarnya ini ya, besarnya apa? Besarnya ini tadi, besarnya
T0 dari badan jalan plus bahu jalan ditambah dengan TF itu dari jadi TC1. Kemudian di sini akan jadi TC2 yang mana dua ini tadi akan kita bandingkan dan kita pilih mana yang paling besar untuk kita kita jadikan sebagai TC di titik kontrol KM40. Nah, ini sepertinya masih ada revisi sekali yang saya benahi saja ya. Jadi, ini kita bisa hitung di sini plus TF ya. Jadi kita bandingkan antara ini T0 yang paling besar dari T0 badan jalan plus bahu jalan plus TF dan T0 perkebunan. Ini saja. Nah, kalau kita lihat ya dari perhitungan sebelumnya ini kita dapat T0 badan jalannya 1,7, dapat T0 bahu jalannya 0,82, artinya T0 badan plus bahu jalan itu sekitar 2,53 ya, 2,53 gitu. Kemudian untuk TF-nya yaitu sekitar berapa ini? 83,3. Kita dapatkan dari itu, dari perhitungan itu ya, dari perhitungan sebelumnya kan TF-nya dari perhitungan ini dapat dari sini. Nah, kemudian kita dapat nilai kita akan perhitungkan nilai TC-nya tadi sesuai yang saya jelaskan sebelumnya tadi ya di slide gambar tadi. Kita dapat TC1 yaitu adalah penjumlahan antara T0 badan plus bahu jalan plus TF-nya saluran. Kita dapat TC opsi satu itu sebesar 85,86. Kemudian juga kita dapatkan karena dari perkebunan itu langsung mengalir ke titik kontrol 40, KM40 maksud saya. Nah, kita dapatkan nilai T0-nya perkebunan itu sekitar 143,263. Nah, artinya untuk memilih TC, kita perlu memilih yang paling maksimal. Mana yang paling maksimal antara dua ini? Yaitu adalah T0 dari perkebunan A. Nah, ini kita simpan dulu. Nah, kemudian berlanjut ke kilometer 44 atau sebelum masuk ke gorong-gorong. Nah, ini konsepnya sama, yaitu kita perlu membandingkan terlebih dahulu besarnya T0 perkebunan ini ya, T0 dari perkebunan B dan juga besarnya TC pada titik kontrol KM40. Gitu, perlu membandingkan itu. Dan juga nanti perlu membandingkan juga antara T0 badan jalan plus bahu jalan dengan T0 ini. Dengan apa? Dengan TF-nya tadi ya. Jadi karena di sini bukan saluran paling hilir, kita bisa pecah lagi ya. Artinya kalau kita sorry bukan saluran paling dulu maksud saya. Kita nanti akan dapatkan ini ya. Kalau ini saya buat sket ini. Jadi ini nanti akan ada beberapa opsi T0. Jadi TC di sini kan ada TC ya di sini. TC misalkan saya anggap TC-nya sebagai sebuah panah gitu ya. Kita punya TC begitu. Mana ini? Nah, ini. Kita punya TC dari saluran KM35 sampai 40. Di sini nanti besarnya sekitar berapa ini tadi? Sekitar 143,263 ya. Nah, ini tadi nanti kita perlu bandingkan. Dengan apa kita membandingkannya? Kita perlu bandingkan ini sebagai T0. Kita perlu bandingkan ini dengan besarnya T0 dari badan plus bahu jalan. Nanti besar mana? Nah, rasanya pasti kan besar ini ya. Nanti di antara dua ini kita pilih. Dia mana yang paling besar. Nanti kita jumlahkan dengan TF-nya sini. Kemudian penjumlahan dua ini tadi kita akan bandingkan dengan ini. L atau T0-nya dari perkebunan B. Karena sekali lagi saya ulangi, di sini panahnya ke sini artinya adalah alirannya di sini diasumsikan langsung masuk ke membebani catchment yang di sini, membebani titik kontrol yang di sini maksudnya. Catchment yang di sini itu membebani titik kontrol hilirnya ke M44 atau sebelum gorong-gorong sini. Seperti itu. Nah, saya tekankan lagi lain halnya apabila diasumsikan alirannya tegak tegak seperti ini, tegak arah ini ya, tegak lurus terhadap aliran ini ya. Nah, kalau seperti ini beda lagi. Artinya apa? Artinya ini nanti air atau TC T0 maksud saya dari perkebunan ini akan masuk ke saluran ini. Artinya case-nya beda lagi. Artinya nanti kita akan ada perbandingan dari tiga ya, dari tiga item ya. Jadi item pertama yaitu adalah TC tadi sebagai T0 ya. Kalau di sini kita anggap titik kontrolnya di sini tadi. Nah, ini kita perlu bandingkan dengan besarnya ini dan juga kita perlu bandingkan dengan besarnya dari badan plus bahu jalan. Kalau case-nya dia ini masuk ke sini. Nah, kemudian mana yang paling besar di antara ini itu nanti kita bisa jumlahkan dengan TF-nya sehingga nanti dapat TC di titik kontrol ini sebesar berapa. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, karena ini yang diminta seperti ini saya hapus saja. Jadi nanti kita cukup membandingkan antara TC-nya sini dengan T0-nya bahu jalan dan badan jalan maksud saya. Mana yang paling besar, dijumlahkan dengan TF-nya sini. Kemudian kita bisa bandingkan penjumlahan dari dua tadi dengan waktu T0-nya sini. Itu lebih besaran mana? Kita bisa bandingkan nanti mana yang lebih besar. Dan di situ akan menjadi TC dari titik kontrol di sini. Seperti itu.
Nah, perhitungannya seperti ini. Jadi, seperti itu tadi ya. Jadi, T0 badan jalan dapat, T0 bahu jalan dapat dari perhitungan sebelumnya. Sehingga T0 badan plus bahu jalan, kita bisa jumlahkan keduanya. Kedua item ini kita bisa jumlahkan. Nah, kemudian T0 perkebunan B, kita sudah dapat di perhitungan sebelumnya. Nah, kemudian TC saluran sebelumnya, juga kita sudah dapat dari perhitungan atasnya ini. Sehingga, dari TF ini, ya kan, dari TF ini, ya, TF-nya kan sudah dapat juga dari perhitungan sebelumnya. Sehingga dari TC-nya ini, kita bisa kita bisa ini, kita bisa hitung seperti ini ya. Jadi TC ini saya dalam kurungkan saja supaya mudah. TC TC max ya, max sal sebelumnya, saluran sebelumnya, saluran sebelumnya dan ya, max antara saluran sebelumnya dan badan plus badan plus bahu jalan. Ya. Mana yang lebih besar ini saya kasih keterangan seperti ini. Nah, mana yang paling besar ini nanti dijumlahkan, dijumlahkan ya, maksnya ini, maksnya ini saya dalam kurung saja supaya mudah nanti memahaminya. Ini yang maksnya di antara dua ini mana kita bisa jumlahkan dengan F-nya, F-nya saluran. Seperti ini rumusnya. Jadi maksnya dari ini kita bisa jumlahkan dengan F saluran. Ini dapat sekitar sekian. Ini nanti, nah untuk menghitung TC di titik kontrol itu kita perlu bandingkan ini mana yang lebih besar antara T0 perkebunan B dengan TC-nya tadi. TC yang dapat dari ini tadi. Ternyata yang lebih besar adalah TC ini tadi. Sehingga yang digunakan sebagai TC, TC, TC rencana ya, maksud saya, TC yang kita akan gunakan pada analisis hilirnya lagi, yaitu di gorong-gorong, itu adalah yang paling maksimal ini tadi. Nah, kemudian di hilirnya gorong-gorong juga sama. Karena gorong-gorong ini tidak menerima catchment langsung, artinya hanya menerima catchment dari saluran hulunya saja, maka mudah saja ya. Jadi dari TC sebelumnya kan kita sudah dapat ini 209. Nah, sehingga nanti kita bisa hitung TC di hilir gorong-gorong itu merupakan penjumlahan antara TC-nya ini tadi dijumlahkan dengan travel time-nya gorong-gorong, yaitu sekitar 0,33 menit. Sehingga diperoleh besarnya TC itu sekitar 210,263, yang mana kalau dikonversi dalam satuan jam yaitu sekitar 3,5 jam. Seperti itu. Nah, kemudian perhitungan selanjutnya yaitu terkait dengan intensitas hujan. Nah, karena nilai TC sudah dapat ini ya, kita sudah dapat ini, nilai R-nya, R hujan rencananya sudah diberikan juga, kita bisa hitung berapa intensitas hujannya. Nah, didapatkan intensitas hujan sekitar 16,5291. Nah, dari situ kita bisa hitung ya, karena untuk menghitung debit itu kita perlu C, kita perlu I, kita perlu A. Ini kan sudah kita dapatkan ya, nilai I-nya kan sudah kita dapatkan ini tadi. Nah, sedangkan nilai C-nya, C ini yang C representatif terhadap kondisi tutupan atau kondisi ini ya, kondisi limpasan, kondisi respon lahan terhadap limpasan itu atau koefisien pengalirannya terhadap area-areanya atau land use-nya itu. Nah, maka kita perlu menghitung si gabungan gitu ya. Nah, si gabungannya kita bisa hitung dengan yaitu tadi dengan mengalihkan antara si masing-masing dengan luasan masing-masing catchment-nya. Kemudian kita bisa bagi dengan A totalnya. Saya rasa sudah bisa ini. Sehingga diperoleh si gabungan sekitar 0,26486. Nah, ini terbilang cukup kecil ya, karena memang kalau kita lihat catchment-nya itu dominan berupa perkebunan seperti itu. Karena C-nya sudah dapat, A-nya juga sudah dapat ya, A totalnya ya, kita bisa menghitung berapakah debitnya. Nah, ini jangan lupa untuk menghitung sini, A-nya ini harus dikonversikan dulu ke dalam kilometer persegi, sehingga nanti akan diperoleh besar debit pada hilir gorong-gorong yaitu sekitar 6,2771 seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke poin E. Ke poin D maksud saya. Nah, di poin D ini kita diminta untuk menghitung dimensi gorong-gorong atau box culvert ya pada titik kilometer 44. Nah, kita diminta juga untuk mensket salurannya. Nah, kita tadi kan sudah dapat berapa besar debitnya. Nah, sehingga kita bisa katakan itu ki hidrologi itu sebagai ki kebutuhan kita ya. Ki kebutuhan yang mana nanti penampang saluran kita harus desain sedemikian hingga dapat
mengakomodasi debit sebesar itu. Nah, kalau kita lihat kan, kalau kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya kan, debitnya kan sekitar itu tadi 6,22771. Nah, kemudian kita bisa hitung hidrolikanya kita sama dengan kan saja dengan kebutuhannya atau hidrologi ya. Sehingga dengan velocity sebesar satu atau dengan kecepatan sebesar satu, kita coba desain dulu. Misalkan kita mau desain dulu gorong-gorong dengan penampang basah ya. Kita asumsikan penampang basahnya itu berbentuk persegi, artinya B-nya sama dengan H ya. Sehingga dari situ kita bisa hitung nilai A-nya dulu atau area ya, area basahnya ya, penampang basahnya. Saya ganti saja. Nah, bahasanya kita bisa hitung dengan Q dibagi dengan V atau debitnya dibagi dengan velocity-nya sehingga dapat sekitar 6,22. Nah, dari sini karena tadi asumsinya adalah persegi, maka B ini kita H-nya kita substitusikan atau kita replace B-nya kita replace dengan H ya maksud saya. Sehingga H kuadrat sama dengan akar H kuadrat sama dengan 6,227 dan diperoleh nanti hanya sebesar 2,49 atau 2,5 misalnya kita bulatkan. Nah, dari sini juga kita perlu perhitungkan berapakah tinggi jagaannya, yaitu kita bisa peroleh dengan rumus 0,5 dikalikan dengan H di akar atau dibawahkan dengan setengah. Nah, maka dari itu kita bisa dapat nilai W-nya yaitu 1,117 sekian, 1,7 sekian. Nah, dari sini kita dapatkan H rencananya yaitu sekitar 3,6. Nah, ini kita harus bulatkan ke atas misalnya ya. Jadi nanti akan dapat sekitar 3,7. Begitupun juga dengan B rencana. B rencananya kita jadi kan 2,9 ini kita bulatkan saja yaitu 2,5. Artinya di sini nanti dimensi gorong-gorong yang kita perlukan yaitu sekitar 2,5 meter dikalikan dengan 3,7 meter. Nah, ini kalau di sketch kurang lebih seperti ini. R-nya 2,5, ini 2,5. Maaf, ini kurang proporsional, tapi sketchnya kurang lebih seperti ini. Kemudian dimensi dimensi ininya dari dalam ke dalam ya. Ini sekitar 3,7 seperti itu. Nah, kemudian untuk soal yang terakhir, nah kita diminta untuk menghitung maaf, soal yang E ya, kita diminta untuk menghitung kemiringan saluran rencana pada gorong-gorong. Kita bisa hitung kemiringan saluran rencana itu dengan mengaplikasikan rumus Manning, V Manning. Yaitu V Manning kan berbunyi per N kali R2/3, R pangkat 2/3 maksud saya, dikalikan dengan slope-nya pangkat setengah atau I pangkat setengah ya. Nah, misalkan kita asumsikan nilai N Manning dengan N Manning gorong-gorong, itu sebesar 0,015. Kita anggap material saluran, material material gorong-gorongnya itu berupa dari beton gitu ya. Sehingga nanti nilai N-nya itu 0,015. Nah, kita bisa dapatkan jari-jari hidrolik atau R-nya itu dengan membagi antara A dengan B, luasan, luas penambang basah dengan perimeter basahnya. Nah, kita berarti hitung dulu A-nya berapa, kemudian perimeter basahnya berapa. Kalau persikan tinggal B plus 2H ya. Kemudian kita nanti akan dapat R-nya 0,83, sehingga nanti V-nya dengan V1 akan dapat V rencana, sorry, akan dapat kemiringan rencana itu sebesar 0,00029. Ya tinggal kita balik saja ya, kalau kita menghitung I dari persoalan ini kan berarti kan tinggal V Manning kita kalikan dengan N, kita bagi dengan R pangkat 2/3, kita kuadratkan. Seperti itu. Nah, kemudian poin terakhir ya, poin terakhir adalah ini. Berapakah debit limpasan pada outlet ya? Nah, seperti yang saya singgung di awal video tadi, bahwasanya outlet ini itu menampung dari dua saluran ya, dari dua ruas saluran panjang ya. Artinya ruas saluran panjang ini sampai dia dibantu oleh bangunan perlintasan dan juga ruas saluran ini. Ya. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung ini. Nah, kita kan sudah dapat debit di sini tadi, ya. Otomatis kita yang perlu kita hitung adalah debit di sini, ya. Nah, kalau kita cermati, ini kan sebenarnya kan mirrornya dari ini ya, mirrornya dari yang saluran tepi bawah ya. Jadi sebenarnya catchment-nya di sini juga sama luasannya ya, catchment-nya sama, kemudian secara secara T0-nya juga sama, begitu. Nah, kemudian untuk TC-nya itu kita bisa anggap untuk titik kontrol sini dia sama seperti itu. Nah, ini coba saya jelaskan dulu ya ke perhitungannya. Nah, perlu diperhatikan ya bahwasanya untuk menghitung debit pada outlet itu perlu diperhitungkan saluran drainase di seberang jalan seperti tadi. Kemudian
Kalau dilihat ya salurannya itu hanya mengalirkan limpasan dari badan dan bawah jalan saja. Ya, kemudian hasil T0 sama besarnya seperti yang telah dihitung sebelumnya. Ya, T0-nya kan sama kan untuk masing-masingnya. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung nilai TC sama seperti tadi. Kita buat dulu kita buat dulu titik kontrol pada kilometer 40 dan kilometer 44. Nah, kita nanti akan dapatkan nilai TC untuk kilometer 44 ya. Itu sekitar ini 2,54 jam ya. Artinya apa? Kalau misalkan ini nanti langsung kita pakai untuk perhitungan intensitas, artinya nanti intensitasnya akan terlampau sangat besar ya. Padahal pada konsep pada konsep desain drainase ini kita asumsikan bahwasanya kita itu menganut prinsip ini ya, menganut prinsip hujannya itu kita asumsikan terjadi secara merata. Artinya dengan catchment yang saya katakan sekecil ini ya, seluas ini atau seluasan ini, artinya apa? Artinya hujannya di sini terjadi secara merata. Jadi ketika di sini kita sudah dapatkan TC ya, dapatkan TC dari saluran tepi bawah, artinya untuk saluran di sini, TC tepat sebelum outlet ini, kita bisa gunakan saja TC-nya sama dengan sini. Soalnya nanti kalau kita bedakan, pasti intensitasnya berbeda. Nah, itu berlawanan dengan logika. Bahwasanya pasti antara area jalan kanan sama kiri kan hujannya kan pasti seragam. Artinya kalau hujannya seragam, atau hujannya ini ya hujannya terjadi di waktu secara bersamaan artinya ketika di sini terjadi aliran maka di sini juga terjadi aliran maka dari itu alirannya akan terjadi secara paralel. Nah kalau alirannya terjadi secara paralel paralel otomatis TC dari sini tadi itu menentukan dan TC yang menentukan ini adalah TC yang ini tadi dari saluran tepi bawah tadi kan ya. Nah di sini nanti kita bisa intensitas yang sudah kita hitung pada saluran tepi bawah kita bisa langsung gunakan pada perhitungan di sini tadi tanpa kita memperhitungkan nilai TC yang sudah kita hitung di sini tadi. Seperti itu. Ini TC-nya kan kita hitung tadi ya. Kita hitung oh, yang di sini deh. Maaf ya ini. Kita hitung. Nah ini tadi ya saya ulangi lagi bahwasanya intensitas hujan dianggap sama dengan I yang terjadi di saluran bawah. Kemudian hujan itu pada prinsip perencanaan drainase baik itu pada sehari-hari itu yang saya ajarkan di kelas ya, kemudian juga pada tugas besar kalian itu kan hujannya diasumsikan terjadi secara merata dengan intensitas yang sama. Nah, kemudian dengan asumsi hujan terjadi secara merata di waktu yang bersamaan, maka intensitas hujan dipilih yang itu yang terbesar tadi itu yang dari bawah tadi aja, dari saluran bawah tadi. Seperti itu. Nah, sambil coba saya ulangi ya konsepnya ya. Jadi konsep yang kita anut dalam perencanaan drainase itu adalah menganut pada kontrol kontrol node ya. Jadi berbasis nodal. Artinya kalau kita routing dari paling hulu menuju paling hilir ya. Jadi misalkan kita punya saluran yang paling ini, kita punya saluran ini dulu. Kita punya saluran yang paling sini. Artinya pada saluran ini ya, kalau kita lihat ya, kita nanti kan dapat TC. Misalkan kita diminta untuk menghitung debit di sini. Nah, artinya apa? Artinya debit di sini itu atau intensitas saja, intensitas di sini itu anggapannya adalah ketika terjadi sebuah hujan, hujan sebesar misalkan di sini tadi sekitar 110 milimeter ya. Itu hanya ini. Jadi dia di ini aja di semacam terjadi hanya pada hanya dibebankan pada saluran-saluran ini saja. Nah, kemudian begitu saluran ini begitu ini nanti diperpanjang ke ini ya, begitu kita nanti kontrol lagi di titik hilir sini, artinya apa? Artinya I-nya tadi itu sudah pasti sudah berkurang karena semakin ke sini kan tensinya semakin kecil, I-nya semakin berkurang. Nah, artinya I yang semakin kecil tadi itu adalah I yang dibebankan pada ini, dibebankan pada semua catchment yang di sini, makanya I-nya dapat kecil seperti itu. Konsepnya seperti itu. Jadi kita eh, perencanaan yang kita lakukan itu berbasis note seperti itu ya. Jadi kita anggap hujannya itu dia itu kita kontrol di setiap node-nya. Jadi dia dari paling hulu anggapannya hujannya terjadi semua di hulu saja. Ya, kemudian dari sini tadi kita anggap karena TC-nya pasti semakin kecil, otomatis kalau TC semakin kecil kan intensitasnya, sorry maksudnya TC karena TC-nya semakin besar, otomatis kalau TC-nya semakin besar kan, kalau kita mengacu pada rumus R24 per 24 dikalikan dengan 24 per TC dipangkatkan 2/3, berarti kan TC-nya kan berbanding terbalik, ya.
Artinya kalau berbanding terbalik, TC-nya semakin besar, maka nilai T, nilai dari intensitasnya kan semakin kecil. Kan distribusinya kan ini ya akan didistribusikan menjadi semakin kecil kalau jam-jamannya, kalau durasinya semakin lama kan gitu ya. Atau TC-nya semakin lama, kan logikanya seperti itu. Maka dari itu, konsepnya seperti itu tadi. Nah, makanya ketika kita mau menghitung debit di sini, kita bisa gunakan saja TC dari sini tadi kan asumsinya hujannya terjadi secara seragam sehingga nanti kita tidak gunakan TC dari sini karena di sini terlalu kecil. Jadi nanti intensitasnya terlalu besar sehingga nanti di sini bisa saja terjadi over design di saluran drainasenya. Kalau misalkan itu kita gunakan untuk mendesain seperti itu. Nah, sebenarnya ada konsep lain ya, tapi ini digunakan sebagai tambahan materi saja ya. Bahwasanya memang seharusnya seyogianya ya, ketika mendesain sebuah drainase itu eh, lebih lebih ini ya, mungkin mungkin akan lebih baik lagi ya, ketika kita tidak meruting per not tadi, tapi ini tidak digunakan untuk ujian ini ya. Untuk ujian kita gunakan prinsip nodal tadi aja, kita prinsip kontrol not tadi aja. Nah, bisa kita hitung atau kita bisa rencanakan sebuah drainase itu dengan mengunci intensitasnya. Karena pada sebuah drainase kawasan ya misalnya, kita kita ini tentunya kan dalam asumsi misalkan kita hujannya terjadi secara merata ataupun tidak merata ya. Itu nanti kan kalau misalkan kita sudah dapat sebuah intensitas hujan di situ, artinya apa? Artinya kita bisa rencanakan saluran itu dengan mengacu pada intensitas itu saja tanpa tanpa bergantung pada TC-nya tadi. Nah, kalau kita 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 coba cermati lagi variabel TC tadi kan kalau kita buat kontrol nodal kan seperti itu tadi kan berkontradiksi atau bersifat kontradiktif terhadap terhadap I-nya tadi seperti itu kurang lebih seperti itu konsepnya. Nah, maka dari itu untuk menghitung debit di outlet tadi di bagian saluran atas kita bisa gunakan intensitasnya yaitu sama dengan intensitas hujan yang sudah kita hitung pada saluran tepi bawah seperti itu. Nah, kemudian sebelumnya kita juga perlu hitung dulu karena tadi kan eh, C gabungannya kan kita hanya hitung yang di sini kan kita hanya hitung berdasarkan luasan dari saluran bawah saja, catchment dari saluran bawah saja. Nah, kita perlu perhitungkan catchment dari saluran atas kan ada jalan dan bahu jalan ya. Nah, itu kita juga perlu perhitungkan yang mana C gabungannya itu nanti akan dapat sekitar 0,9 ya. Sama kan? Ini kan sama, rasionya sama. Pasti logikanya juga akan sama. Nah, dari sini kita bisa dapatkan besarnya debit rasional, debit limpasan di hilirnya saluran atas sebelum masuk outlet ya, itu sekitar 0,48386. Ini kalau kita lihat intensitasnya ini sama dengan intensitas yang di saluran tepi bawah. Nah, dari situ kita bisa jumlahkan debit dari saluran atas dan juga saluran bawah sehingga dapat sekitar 6,711. Atau dengan cara lain, kalian bisa menghitung jadi satu ya. Jadi untuk C gabungannya kalian bisa hitung jadi satu, yaitu si jalannya tadi kan sama ya, baik itu di tepi bawah dan tepi atas itu kan sama semua. Nah, artinya kita bisa buat saja luasannya itu kan dua kalinya berarti kan. Ini kan tinggal dua kalinya. Jalannya kan tinggal dua kalinya atau ini. Kan tadi awalnya 10 ya, ini saya buat 20 karena jalannya selebar 20 kalau ditotal kan. Bahu jalan juga gitu. Karena tadi hanya 3 ini saya kalikan dengan 2 supaya jadi 6 kan seperti itu. Nah, itu nanti akan dapat C gabungan sekitar gini. Dengan TC yang sudah kita hitung tadi, maka nanti akan dapat debit yang besarnya sama dengan debit yang sini. Seperti itu. Saya rasa cukup pembahasan yang nomor satu. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor dua. Seperti itu ya. Nah, di soal nomor dua ini saya rasa cukup sederhana, jadi tidak perlu perhitungan yang cukup lama seperti soal yang nomor satu ya. Jadi di sini ada sebuah soal mengenai kolam tampung yang mana langkah pertama atau soal pertama maksud saya kita diminta untuk menghitung debit limpasan atau surface runoff-nya ya. Nah, sebelumnya harus kita sepakati dulu. Ini kan ada variabel X, Y, Z-nya. Misalkan saya sepakati X, Y, Z-nya adalah 0,8 gitu ya. Jadi kita dapatkan data-data seperti demikian. Nah, dari sini kita bisa hitung C gabungannya. Saya rasa bisa. Kita hitung C gabungannya bagaimana? Ya itu tadi rumusannya kan. Kemudian kita bisa hitung A totalnya. Dan nanti kita ini karena TC-nya sudah diketahui, kita bisa juga konversi dari jam menjadi jam maksud saya. R-nya juga sudah diketahui. Maka dari itu kita bisa hitung intensitas hujannya itu berapa dengan rumus mononobe. Kemudian debit limpasannya nanti bisa dihitung
dengan rumus rasional. Sehingga diperoleh debit limpasan sekitar 6,498 meter kubik per sekon. Nah, kemudian yang B, kita diminta ini, apabila waktu hujan yang terjadi TD sama dengan 3 jam di daerah Surabaya ya, nah kita diminta untuk menggambar hidrografi inflow dan menghitung volume limpasannya, seperti itu. Nah, karena dikatakan durasi hujan, maka asumsi hidrografi yang kita akan buat itu adalah hidrograf trapesium. Yang mana hidrograf trapesium itu ini anggapan belum ada gitu ya, tapi hanya sekat saja, anggapan ilustrasi saja untuk mereview ya bahwasanya kita punya sebuah TC. TC itu adalah waktu konsentrasi yang mana dari nol ke puncak. Kemudian kita punya TD. TD adalah dari nol ke habis puncaknya ini. Jadi dia ada waktu untuk stay di puncak, kemudian dia akan turun lagi hingga ke nol di menit keberapa. Dari situ kita bisa kalkulasi dulu. Nah, durasi hujannya kan sudah diketahui 3 jam ya. Kemudian eh, kita kita bisa asumsikan tadi bahwasanya hidrografnya berupa hidrograf trapesium sama kaki, berupa simplifikasi sebenarnya ya. Kemudian dari situ kita juga dapat TD-nya kan 180 kalau kita konversi dalam menjadi satuan menit ya. Kemudian nilai TC-nya kita juga sudah dapatkan 60 menit ya. Dan waktu total adalah waktu ini penjumlahan antara TC ini dan juga TC ini atau TD tambah TC itu juga sama saja. Time base itu adalah semuanya. Atau kita bisa kalikan ini 2 kali TC ditambah dengan TD dikurangi dengan TC kan sama saja. Sehingga dapat nilai waktu totalnya 250 menit. Artinya hidrografnya itu bisa kita gambar. Jadi nanti titik awalnya itu 0, titik akhirnya adalah 250. Sedangkan titik puncaknya itu adalah sebesar TC, di apsis TC itu nanti ordinatnya sebesar 6,498. Begitupun juga di apsis 180, ordinatnya akan berada dinilai di angka 6,498. Kalau kita plot tabel ini, kita akan dapat grafik seperti ini. Seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita bisa hitung berapakah volume limpasannya. Nah, volume limpasan seperti yang sudah saya sampaikan di kelas itu sama dengan luasan ini, luasan daerah di bawah kurva ini ya, di bawah hidrograf ini. Artinya kita bisa hitung limpasannya itu dengan rumus ya luasan trapesium kaki ini yaitu A plus B bagi 2 kali T ya, sehingga diperoleh nilai volume limpasan sebesar 70.179,9. Yang mana di sini ada faktor kali 60 itu untuk mengubah ini karena semula T-nya berupa menit, karena debitnya berupa sekon, maka kita perlu konversikan dengan mengali 60 sehingga diperoleh satuan yang sama sehingga nanti didapatkan volume sebesar 70.179,9. Nah, kemudian di soal C kita diminta untuk menghitung. Nah, apabila lahan yang tersedia untuk kolam tampung yaitu sekitar 140 kali 200 kali 2 meter kubik, hitung volume outflow yang harus dikeluarkan menggunakan pompa. Nah, dari sini kita bisa hitung. Ya, logikanya kan seperti ini. Kita misalkan anggap saja volume yang tersedia tadi sebagai kolam tampung, kita anggap semuanya sebagai kolam tampung. Artinya, volume kolam tampung itu adalah sama dengan volume yang dapat air yang dapat ditampung kan begitu ya. Nah, berarti volume air yang harus dikeluarkan itu adalah volume limpasan yang terjadi dikurangi dengan volume kapasitas kolam tampung itu sendiri kan begitu ya. Sehingga nanti diperoleh berapakah selisihnya ini. Nah, selisihnya ini nanti itu kita perlu buang. Buangnya pakai apa? Buangnya pakai pompa seperti itu. Ini sudah terjawab. Poin C sudah terjawab. Poin D itu seperti ini. Poin D kita diminta untuk sekat hidrograf inflow dan outflow-nya apabila ini asumsinya Q pompanya konstan dan arsir bagian volume air yang ditampung. Kita diminta untuk menggambar hidrograf inflow sama outflow. Nah, kita kan sudah dapat hidrograf ini. Ini saya copy saja ke bawah ya. Nah, kemudian kita dapat lakukan perhitungan ini dulu sebelumnya. Nah, di sini kan kita sudah dapat volume yang harus dipompa yaitu sebesar ini ya, 14.179,9. Nah, kita harus tes dulu misalkan dengan time base 240 menit, misalkan kita anggap saja misalkan kita mau operasikan pompanya 200 menit ya. Artinya kalau kita mau operasikan pompanya 200 menit dengan nanti pengeluaran debit secara konstan, maka ya kita tinggal bagi saja kan antara volume air yang harus dipompa dengan waktu operasi pompanya sehingga diperoleh ini nilai debit yang harus dikeluarkan itu persatuan debit ini meter kubik per sekonnya itu per detiknya itu kita harus keluarkan
air sebesar 1,18 sekian meter kubik seperti itu. Nah, ini kalau kita bulatkan sekitar misalkan 1,2 gitu ya. Nah, dari sini, nah misalkan kita anggap saja ya, kita punya sebuah pompa satuan itu 0,4 meter kubik per sekon. Nah, ini nanti untuk menjawab, untuk membuang 1,2 meter kubik per sekon ini, tentunya kita harus punya tiga pompa, yang mana pompa ini dipompa secara paralel ya, yang sehingga nanti dari tiga pompa itu akan dapat kapasitas outflow-nya yaitu sekitar 1,2 secara konstan dipompa terus sampai dipompa terus selama 200 menit seperti itu. Nah, kemudian perhitungan ini tadi, kalau misalkan kita mau plot di sini seperti apa? Nah, kita coba bikin tabulasi dulu. Nah, kita bisa lihat dulu ya, bahwasanya kalau kita mau buang 1,2 ya, itu artinya kan air di kolam kan harus ada 1,2 meter kubik dulu. Ya, kalau kita mau buang kontan 1,2. Artinya kalau debitnya belum segitu kan pompanya istilahnya belum bisa dioperasikan kan harus harus sebesar itu dulu, intinya kan seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus tahu dulu berapa ini ya, berapa menit setelah nol ini, berapa menit kemudian setelah titik nol hidrografnya ini, untuk dia nilai debitnya itu bisa sekitar 1,18. Nah, ini mudah saja kita bisa dapatkan dengan perbandingan senilai. Yaitu kita di sini kan tahu kalau 60 itu kan sekitar satu sekitar 6, berapa ini? Sekitar 6,498 ya. Nah, berarti kita bisa hitung dong. Kalau misalkan debitnya 1,8, 1,18 kan berarti tinggal 1,18 kita bagi dengan ini, kita bagi dengan besarnya ini tadi, M35 itu mana? Besarnya ini tadi, besarnya apa? 60 ini tadi, M35, M35. M35 ya ini, Ding. Jadi ini Jadi ini tadi kita bisa hitung dengan ini tadi ya 1,2 anggaplah gitu. Kita bagi dengan debitnya ini tadi 6,6 sekian, 6,65 ya. Kita kalikan dengan waktunya ini 60 menit sehingga kita peroleh di menit ke-11 itu volume tampungannya sudah ini sudah bisa sudah sudah ini di menit ke-11 volumenya sudah ini sudah ada sekitar 1,2 dikalikan dengan 11 menit ini 1,2 meter kubik per sekon dikalikan dengan 11 menit volumenya seperti itu, artinya di situ nanti akan bisa dipompa sebesar 1,2 meter kubik per sekon seperti itu. Nah, maka dari itu di sini bisa dipompa nanti terus sampai 200 menit, di sini 211 ya, karena titik mulainya kan di 11. Berarti kalau kita mau 200 menit kan berarti titik endingnya atau end pumpnya itu kan di 211 menit ke 211 kan begitu. Nah, ini sama 1,2. Jadi konstan. Nah, kemudian dari hidrograf ini, hidrograf inflow dan outflow, kita diminta untuk mengarsir bagian volume air yang ditampung. Nah, ini mudah saja. Karena kita sudah tahu bentuknya seperti ini ya, maka pasti air luasan ini, volume air yang berada di bawah kurva pompa ini, dia yang akan dibuang, yang akan dibuang. Sedangkan luasan di sini ya, di sini dan di sini ini, itu adalah luasan yang akan ditampung oleh kolam tampungnya. Nah, kalau misalkan butuh pembuktian, silakan bisa dihitung sendiri berapa volume di sini. Ini nanti pasti jumlahnya akan sama dengan volume ini tadi 14 ribuan. Sedangkan yang di luarnya sini akan sama dengan ini tadi 7 ini ya, sorry 56.000. Kalau kita hitung luasannya yang di luar ini tadi. Seperti itu. Oke, saya rasa pembahasan soal nodanya cukup. Silakan. Harapan saya ini nanti videonya bisa disimak secara seksama, kemudian juga bisa digunakan sebagai panduan untuk belajar ya, untuk memudahkan soal. Silakan nanti disalin, ditulis begitu, sehingga nanti bisa mempunyai keterampilan yang lebih untuk menjalani evaluasi akhir semester yang akan dilaksanakan pada hari Senin depan, seperti itu. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.